Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, nama saya Eni Suherni, semester 6B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam pembelajaran. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Nah, di sini teori belajar itu sangat penting. Nah, karena membantu guru dalam membelajarkan siswa. Kita ingat, dengan memahami teori belajar, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh siswa dalam belajar sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Nah, tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara tuntas semua seluk-beluk belajar manusia. Oleh karena itu, dalam memahami teori, dalam mengaplikasikan, hendaknya guru tidak terfokus pada satu atau dua teori saja, melainkan dalam mengaplikasikan teori belajar, kita harus menyesuaikan kondisi yang faktual, keberagaman, tingkat perkembangan, serta tujuan belajar. Nah, untuk lebih mengoptimalkan hasil belajar, guru harus menggunakan teori belajar. Nah, di sini ada 4 teori belajar. Yang pertama, ada teori belajar behaviorisme. Yang kedua, ada teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, yaitu teori belajar humanisme. Nah, baik. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme. Nah, apa sih teori belajar behaviorisme itu bagaimana? Nah, ada 3 poin penting tentang teori belajar behaviorisme. Nah, pertama yaitu behaviorisme ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kedua, teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Yang ketiga, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Ya. Lalu yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Apa sih? Nah, ada 3 hal penting. Artinya yaitu teori ini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Yang kedua adalah perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Nah, yang ketiga yaitu belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, perubahan persepsi dan pemahaman ini
berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa kita amati, yang bisa diamati. Lalu teori yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu membangun ya. Nah, bahwa kita semua itu membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan, siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, yaitu bukan guru ataupun orang lain. Lalu yang keempat yaitu teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanisme bahwa belajar itu adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Nah, proses belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam mengajar, guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Nah, dan juga menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional dan rasa saling menghargai. Nah, lalu teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pengamatannya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.